Selamat malam Rama, Ramali, Kalendyamita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah hadir. Tetap semangat untuk bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 malam ini. Pertemuan ke-54 masih membahas mengenai patana ke-9, yaitu Upanisaya Pacayeno, Pacayo Panharo. Jadi referensinya dari kitab Patana Panhawaro ya. Baik, dengan kita terus belajar Abhidhamma, khususnya Romo Rubi yang mengajarkan kita secara tidak langsung kita mengkondisikan Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu. Kita ingat kembali pembelajaran minggu lalu sangat menarik, walaupun hanya sebatas teori yang disampaikan oleh Romo Rubi mengenai abinya. Kalau orang mendengar kata abinya, kemampuan supranatural tentu tertarik ya. Jadi kemarin Romo Rubi menjelaskan secara detail mengenai jenis abinya itu ada dua. Yang pertama Lokia abinya dan yang kedua adalah Lokutara abinya. Untuk lebih detail kalian bisa baca di bab 4. Bab 4 mengenai witi halaman 28. Di sana dijelaskan 5 jenis abinya. Ya, kemarin kita tahu ada di Bacaku, di Basota, kemudian ada Idi Wida abinya. Ya, di mana di Idi Wida abinya itu kemampuan bisa menembus gunung, bisa membaca pikiran dan sebagainya ya. Untuk lebih detailnya silakan dibaca bab 4 halaman 28. Kemudian pembahasan Patana 9 ini masih membahas syait tentang kusala dhamma, pacayanya, dan pacayupanadamanya adalah kusala dhamma juga. Kemarin Romo juga menjelaskan bagaimana kusala dhamma untuk mencapai kesucian, yaitu patamasa, magasa, parikama, itu pacaya damanya, kemudian pacayupanadamanya adalah patamasa, magasa, yang artinya pacayanya adalah persiapan untuk memasuki maga pertama dan akibatnya adalah ke maga pertama. Di sana menarik sekali Romo menjelaskan bagaimana proses witi yang terjadi, kesadaran. Ya tentu kita ingat proses witinya itu adalah bawangga calana, bawangga paceda, kemudian manodora wajana. Terus Romo selalu ingat, kalau mau ingat PUAG. Nah itu kita ingat tuh, parikama, upacara, anuloma, dan gotrabu. Nah, di sini perbedaannya, di mana Gotrabu ini adalah perpindahan sisila dari keluarga Mahagata menuju Lokutara. Dan setelah Gotrabu, ya, kemudian akan beralih ke Maga, pencapaian Maga Pala. Inilah pencapaian kesucian pertama yaitu Sotapati. Kemudian berlanjut kepada Dutiasa Magasa, yaitu pencapaian dari Sakadagami. Proses witinya agak berbeda, di mana Gotrabunya berubah jadi Wodana. Karena mengapa menjadi Wodana? Karena ini masih sama keluarga, yaitu dari keluarga Lokutara Sotapati menuju ke Sakadagami. Begitupun untuk yang Anagami dan Arahat, sama Wodana juga. Ya, kemudian kemarin kita juga sama-sama belajar bagaimana ada terakhir Romo menyampaikan mengenai mago ya, pacaya mago. Kemudian akibatnya itu ada beberapa yaitu secara Indonesianya pengetahuan analitis dari makna, dari arti dan dari bahasa. Ya, ini banyak sekali ya pembelajaran Patana Upanisaya Pacayo dari referensi kitab Patana Panhawaro. Hari ini seperti Romo sampaikan akan membahas mengenai pengetahuan analisis dari sisi makna, arti dan bahasa. Baik, kurang lebih seperti itu summary dari pembelajaran hari Kamis lalu. Tetap semangat buat kita. Mari kita mulai dengan pembacaan nama Karapata. Mari bersikap Anjali. Arahang sama sang buddho bhagawa
Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kami persilakan Romo Ruby untuk memulai. Silakan Romo. Ya, terima kasih Romo Ardi dan teman-teman Dharma sekalian. Selamat malam. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan kagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini hari Selasa. Ini pertemuan kita pertama kali karena hari Kamis saya pakai buat mengajar untuk 5 minggu pertemuan ke depan ya. Kita hari ini membahas tentang Upanisaya dari sisi Panawara. Kemarin kita sudah membahas kusala ke kusala. Terkait dengan mago, sebenarnya teman-teman sudah saya jelaskan itu kalau teman-teman nanti ceritanya adalah di Mago 8 bab 7 sebenarnya ya. Jadi tolong dilihat aja lagi ya. Misalnya pengetahuan, kica, nyana, kayak gitu-gitu ya, yang 4 kebenaran mulia itu misalnya memahami, terus menembus. Tolong dilihat nanti di bab 7 ya, terkait dengan Mago 8 ya. Hampir sama persis itu ya, dan saya pikir kita tidak perlu mengulang karena kalau mengulang nanti waktu kita makin panjang ya. Begitu ya teman-teman ya. Nanti dilihat lagi deh kalau memang teman-teman misalnya mau belajar lebih dalam, lihat aja Magga 8 bab 7 kita di Abhidhamma Sanggaha ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman ke saya menggunakan whiteboard diizinkan saya kita bahas hari ini terkait dengan Upanisaya ya. Kita bicara Upanisaya. Kita bicara Upanisaya. Upanisaya tentu dari manual Abhidhamma terkait dengan Panawara ya. Panawaro ya, Panawara atau Panawara. Dan kita sudah membahas yang pertama adalah kusala sebagai sebab, akibatnya adalah kusala ya. Saya selama 3 minggu, 2 minggu ya kita membahas ya. Nah, hari ini kita akan membahas sebabnya adalah kusala berakibat. Ini kan sebab, ini kan akibat dong ya. Berakibat ke akusala. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan sekarang dengan kita belajar Upanisaya Pacayo dalam kitab manual Abhidhamma di Panawaro, maka perbuatan baik ini menjadi sebab. Tapi berakibat kepada perbuatan buruk. Ini akibat. Ya. Jadi sebabnya adalah baik, kusala, tapi berakibat kepada kusala. Ya. Kita kan tahu ya, kita pernah belajar ini adalah sebagai pacaya dhammanya, ya kan? Pacaya dhamma yang ini terkait dengan pacayu panya dhamma, ya teman-teman ya. Jadi kita akan membahas hari ini adalah Upanisaya Pacayo dalam kitab Panawara, maka kita akan membicarakan sebab-sebab kusala yang berakibat kepada akusala, gitu ya. Nah, untuk bisa belajar kembali, saya ingin mengatakan selalu kita menggunakan
diagram diagram ini ya teman-teman, selalu pakai kotak ini supaya teman-teman nanti tahu ya cara belajar kita ya. Itu teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini tadi apa? Ini adalah sebab ya. Sebab itu dalam bahasa Abhidhamma dikenal sebagai pakai warna lain ya, pakai pacaya dhamma. Atau sebab. Berakibat kepada pacayupanya. Ya, pacayupanya sebagai dhamma tentu sebagai akibat. Dan ini adalah pacaya sati kondisinya ya. Atau dikenal sebagai kondisi. Selalu saya ingin mengutarakan ini supaya teman-teman tahu, karena kita sedang bicara patana. Kalau kita bicara patana itu adalah terkait ada sebab, ada akibat, ada kondisi. Nah, kondisi yang kita kan sedang ngomongin adalah kondisi yang namanya upanisaya. Di upanisaya kita sudah ngomong kemarin kusala ke kusala. Sekarang kita ngomonginnya adalah kusala, ininya kusala ya. Akibatnya adalah kusala. Nah, teman-teman sekarang kita mengerti nih bahwa ternyata dalam kondisi ketergantungan yang sangat kuat itu, ya teman-teman sekalian, ada yang namanya sebabnya adalah perbuatan baik, tapi berakibat kepada perbuatan yang buruk, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat akusala itu perbuatan baik yang sebagai sebab itu apa saja ya, apa saja. Tapi kita lihat tuh sairnya ya. Ntar saya tulis pakai warna hijau, warna biru ya, apa ya. Ini sairnya teman-teman kusalo damu. Kusalo ya. Kusalo damu. Kusalo damu ya. Kusala dhamma itu apa ya? Ya kusala dhamma ya. Kusala dhamma ya. Sebentar, saya harus kasih jawab pada tentara telepon saya. Bentar ya. Bentar ya. Saya kebetulan pengisi acara bintal di TNI Angkatan Darat, jadinya tadi ada maaf promo saya lihat Pol Nyoman Dharma dari Dispintal TNI Angkatan Darat, jadi telepon saya tadi, nanti saya jawab. Ini adalah kusala dhamma ya, kusala dhamma. Jadi apa namanya, saya ini sebagai sebab ya, sebagai sebab. Lalu akusala dhammanya adalah merah ya, tentu ya teman-teman ya, merah. Ini adalah akusalasa. Akusalasa. Bahasa dua ya. Akusalasa dhamma. Akusalasa dhammasa tentu ya. Ada kalimat dhammasa. Ini kayak yang ini terkait dengan pakai hijau lah saya. Upani saya pacayena pacayo. Gitu ya teman-teman ya. Upani saya pacayena. Kita sekarang terjemahkan artinya. Kusala dhamma adalah ya kusala dhamma. Kusala perbuatan baik ya. Ini adalah kusala dhamma. Kusala dhamma, perbuatan baik. Lalu yang akusalasa dhammasa yang menyebabkan munculnya akusala dhamma. Yang menyebabkan munculnya akusala dhamma. Akusala dhamma ya. Dan ini tentu saya pacayana pacayo adalah berhubungan berdasarkan
berdasarkan kondisi ketergantungan itu. Ketergantungan yang kuat. Nah, itu teman-teman ya. Nah, nanti tentu kalau kita mau berbicara pacaya dhamma, dari mana kita ngomongnya? 3 komponen ya. Komponen yang pertama tentu satu Romawi ya. Tentu bicaranya adalah aramana, kalimatnya gini. Aramana. Jadi aramanu panisayo. Panisayo, gitu ya. Aramanu panisayo. Pakatu panisayo. Nanti kita lihat aramana panisayo, aramana ada aramana nupanisayo, nanti ada pakatu panisayo ya. Kita lihat nanti teman-teman. Kok nggak ada apa namanya, nggak ada antara pacayana pacayo. Kok cuma ada 2 doang nih? Kan biasa kita bilang 3 ya. Kan kita biasanya bilang 3 nih ya. Yang kedua kan biasa kita bilangnya apa? Anantara. Jadi anantaru panisaya pasayo. Yang ketiga kan baru ada yang namanya pakatu gitu ya. Pakatu panisayo gitu kan teman-teman ya. Pakatu panisayo. Tapi untuk kasus ini teman-teman ini kan terkait dengan witi nih. Ya, ini kan terkait dengan witi ya teman-teman. Proses witi tidak mungkin, ini kan harus satu objek nih. Harus satu objek, tidak mungkin objek dari kusala ke akusala, nggak mungkin ya. Makanya untuk kasus di sini kusala damo, akusala sadamasa, untuk yang terkait dengan ananta rupanisayo tidak ada. Ya, yang ada cuma 2, yaitu aramana panisayo dan pakatu panisayo. Ya, nah, kita lihat, jadi kita nih cuman saya lokasikan ya, jadi ini 1, 3, teman-teman tahu ya. Tahu begini berarti yang nomor 2-nya nggak mungkin ada objek yang sama dalam rangkaian keterkaitan atau rangkaian keterkaitan keterberlanjutan objeknya 2, yaitu akusala dan kusala, nggak mungkin ya. Nah, sekarang kita membahas apa itu aram apa itu, saya pakai coba hitam, apa itu aramana, ketergantungan yang kuat pada objek ya, objek strong dependence gitu ya. Ini berarti ini adalah ketergantungan yang kuat pada objek. Teman-teman sudah tahu ya, jadi saya sini. Jadi di sini aja. Ketergantungan yang kuat pada objek. Gitu ya, teman-teman ya. Apa sih yang tergantungan yang kuat pada objek itu? Perbuatan baik apa ketika objeknya menjadi sangat kuat memunculkan aku salah, gitu maksudnya teman-teman. Ya, objeknya sangat kuat memunculkan aku salah. Saya pakai biru. Karena kan kita sedang bicara merah, sedang berbicara objek. Teman-teman masih ingat kalimat kemarin? Kalau perbuatan baik itu ada 5. Pertama apa? Danang. Ya, danang jatuh. Terus apa? Silang, masih ingat? Silang sama ditua. Sama ditia gitu ya. Ditua. Sama ditua. Ya, teman-teman ya. Ditua. Lalu apa masih ingat? Upo satanang upo satakama gitu ya. Upo satakama, upo satakanmang katwa. Masih ingat apa lagi teman-teman? Habis upo sata apa?
Izin dulu ya teman-teman ya. Ini kita ini dulu, cuma 3 ini dulu sebagai objek. Nah, sekarang kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Apa itu danang datwa? Danang datwa setelah dana diberikan, gitu ya. Bahasa Palinya adalah setelah dana diberikan. Kalau silang sama ditwa adalah setelah menjalankan sila. Sila ya. Sila itu moralitas. Kalau uposata kamang katwa setelah menjalankan tugas ketaatan. Tugas ketaatan. Ini terjemahannya begitu sih ya. Ya kita ikutin saja. Nah, teman-teman lihat. Dana setelah dana diberikan, itu kan perbuatan baik nih berdana kan. Menjaga sila kan adalah perbuatan baik. Uposata itu berarti kita 8 sila, kita tidak membunuh, mencuri, kan ada tingkah yang lebih tinggi ya. Setelah itu dilakukan, ternyata perbuatan dana yang sudah kita lakukan, contohnya perbuatan dana. Setelah perbuatan dana yang sudah kita lakukan ini bisa menjadi aku salah. Kok bisa menjadi aku salah? Karena ada kalimat palinya gini, teman-teman sekalian. Di kitab Panisaya Panawaro, danang datwa itu menjadi sebab, akibatnya jadi apa ini? Jadi yang namanya tang. Bahasa palingnya ya, tang, garung katwa. Tang garung katwa, asa deti. Asa deti. Ya. Abinya, abinandeti. Abi nandet dan dati, nan dati. Tanggarung katwa asa deti abinandet deti itu apa artinya? Saya terjemahkan dulu pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Ini artinya adalah karena hal-hal seseorang, jadi teman-teman, menikmati dan bergembira di dalam. Dan bergembira di dalamnya. Coba teman-teman, bayangin ya. Setelah kita berdana, kita bergembira. Ya, bergembira di sini. Makanya kenapa kalimat somanasa tadi kita pernah bahas kemarin ya. Tidak semua somanasa itu pasti baik loh. Kualitas batin somanasa itu bisa saja bisa diloba munculnya. Bisa juga di perbuatan mahakusala. Nah, kita kan nggak tahu nih, kita kan harus renungkan baik. Ini somanasa saya, gembira saya ini, apakah loba atau mahakusala? Makanya ada kalimat di situ teman-teman ya. Danang datwa setelah dana diberikan berakibat kepada tanggarung katwa asadeti abinandati. Apa itu? Setelah dana dilakukan berakibat kepada apa? Seseorang, kalimatnya seseorang ya, kepada seseorang, hal-hal itu seseorang bisa saja menikmati dan bergembira di dalam dana tadi. Aduh, saya sudah berdana. Aduh, senangnya saya berdana sama ini. Padahal kita kemarin tahu ya, dengan kita pernah berdana yang namanya aparacetana kemarin, merasa senang. Senang yang bagaimana nih? Ini yang susah kita sekarang ya. Kalau senangnya tidak menimbulkan kemelekatan baru, itu jadi aparacetanya baik. Tapi ada kesenangan yang bisa menimbulkan kemelekatan baru. Setelah dana dilakukan, Anda bergembira, besok dana kesini lagi, besok ini lagi aja, dana makannya ini lagi deh.
Karena Bantenya suka misalnya begitu. Jadi Anda bisa bayangkan betapa sulitnya ternyata kita sekarang kalau kita melihat di Patana, di Upanisaya Pacena Pacayo di kitab Panawaro atau Panawara, maka ternyata dalam objek Aramanu-Panisayo, objek itu, objek perbuatan baik itu bisa saja menjadi dari kusala menjadi sebab dan akusala menjadi akibat. Karena objek tadi, dananya ke siapa dulu nih, gitu ya? Oh, karena dananya karena ke Bante A, Bante B, Bante C. Nah, pada saat kita berdana besok hari, misalnya, terus nggak ketemu Bante favorit kita, jadi problem sendiri itu. Karena kenapa? Karena perbuatan baik danang datwa, setelah dana dilakukan, setelah dana diberikan, berakibat kepada tanggarung katwa asadeti abinandati. Ya, sampai situ ya dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang misalnya apalagi silang. Perbuatan sila telah dimenjalankan sila nih kita nih ya. Nanti teman-teman yang ini nih tidak hanya dana ya. Tidak hanya dilakukan, sila yang kita lakukan juga bisa menjadi aku sudah atas sila loh gitu kan. Aku sudah menjalankan Pancasila Buddhis. Tadi aku tidak membunuh. Itu bisa jadi kesenangan baru, tapi di dalam kesenangan itu ada mana, ada kesombongan. Kita kan pernah belajar ya, masih ingat nggak di Cetasika? Saya lihat dulu Cetasika, teman-teman ya. Kita lihat Cetasika. Teman-teman kita lihat Cetasika. Lihat di Cetasika, teman-teman. Ini kan Somanasa nih. Tuh, ini Somanasa ya. Tuh. Ini Somanasa, batin yang senang. Ini juga Somanasa, batin yang tenang, senang. Ini Somanasa. Kita bicara perasaan ya. Ini Somanasa, batin yang senang. Ini juga Somanasa, batin yang senang. Dari perbuatan akusala cita 12, yang ada Somanasanya cuman loba 4. Yang lain nggak ada. Tapi di perbuatan mahakusala, MKU, mahakusala, juga ada Somanasanya loh. Tuh. Ada Somanasanya, teman-teman. Ada Somanasanya. Ada Somanasanya. Ada Somanasanya. Ya, teman-teman bisa bayangkan sekarang perbuatan baik yang kita lakukan kalau nggak berdasarkan hasil perenungan meditasi, kita berada dalam kondisi bukan vipassana nanti ya, kita bukan vipassana nih, kita hanya ada samatha, pasti akan timbul somanasa. Dan somanasa itu kalau kita belum tercerahkan, kita nggak tahu loh mana itu loba atau mana itu mahakusala. Padahal kita tahu kalau misalnya somanasa yang loba, ya, cetasika yang bermain adalah loba diti. Tuh. Kalau nggak diti pandangan salah. Atau bisa mana? Kesombongan. Dan kita pernah bicara di bab 1, yang namanya kesombongan itu bisa superior, meninggikan, bisa inferior, merendahkan, atau bisa the same, sama. Nah, karena itu teman-teman sekalian, betapa sulitnya kita memahami somanasa saja. Ya, pokoknya somanasa di sini teman-teman sama somanasa di mahakusala susah kita membedakan. Ketika ada somanasa di sini, berarti yang ada adalah kemelekatan. Ada moha di sini. Tapi kalau somanasa di sini, nggak ada mohanya. Nah, ini harus bagaimana Romo kalau kayak gitu? Berarti nggak gampang ya berbuat baik. Kita harus banyak belajar makanya supaya kita tahu betapa sulitnya berbuat baik ternyata ya. Kalau gampang kita nggak. Makanya kenapa danang datwa, silang sama dititwa, uposata kamang katwa, setelah dana diberikan, setelah menjalankan silam, setelah melakukan perbuatan-perbuatan uposata atau perbuatan-perbuatan kebaikan lainnya, bisa berakibat kepada tanggarung katwa asadeti abinandati. Atau kalau enggak ini apa? Kalau enggak ini dia jadi apa ya? Kalau kalimat bahasa Palinya tang sama nih ya, tang
garung, sama nih, tanggarung, katwa, sama ya katwanya. Kan kalau ini kan asa deti. Jadi apa teman-teman? Jadi rago, raga, nafsu. Jadi apa? Rago upajati. Upajati itu apa? Yang belum muncul gitu ya, upadati. Yang munculnya rago. Upajati. J-nya 2. Upajati, atau kalau nggak rago upajati, muncul diti upajati. Diti upajati. Tuh. Apa? Karena ya, kita sekarang pakai bahasa Indonesia. Tang garung katwa rago upajati diti upajati ini adalah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya perbuatan yang namanya dana, sila, uposata bisa saja mengambil objeknya sebagai objek yang patut dihargai. Karena dia patut dihargai, jadi apa? Jadi muncullah nafsu, rago. Muncullah nafsu, rago. Selain munculnya nafsu, munculnya pandangan salah. Diti kan pandangan salahnya. Diti itu pandangan salah. Ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi kita bisa lihat ya, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, kalau dia somanasa, hati-hati, ini bisa loba. Kalau dia loba, timbul nafsu. Kalau timbul nafsu, tapi pada pas timbul pandangan salah. Sama kita lihat lagi di sini tuh teman-teman. Nih. Ya. Maka ini bab 1 ini harus dikuasai, bab 2 harus dikuasai. Karena ini sampai pelajaran kapanpun, kalau nggak dikuasai susah ya. Teman-teman lihat. Tuh, kalau somanasa sudah muncul, ya, dana sudah dilakukan, setelah dilakukan, saya merasa somanasa. Ternyata somanasa saya ini timbul loba, kemelekatan. Kenapa kok bisa melekat? Karena objeknya indah. Kan objeknya menyenangkan. Setelah objeknya menyenangkan, pasti timbul rago upajati. Timbul apa? Nafsu. Betul nggak? Timbul nafsu. Nafsu untuk apa? Nafsu untuk ketemu lagi, nafsu untuk dana lagi. Kenapa? Karena dia adalah biku favorit saya. Dan yang paling parah nanti timbul diti, pandangan salah. Timbul diti upajati. Timbul diti upajati. Jadi teman-teman, sekarang mulai skala bab 8 kita sekarang tahu ya, bahwa ternyata perbuatan baik yang kita lakukan hari ini, teman-teman, akibatnya belum tentu baik. Dana ya sudah kita lakukan, sila kita jalankan, uposata kama kita lakukan, ya menjaga di hari-hari uposata kita terus melakukan sila, 8 sila, itu bisa jadi sebab, tapi akibatnya bisa. Lu atas sila enggak? Enggak, gue mah nih atas sila. Jadi mana tuh sombong? Ya, enak lu di wihara ini mah ada ini, melekat lagi. Ya, betapa sulitnya ya teman-teman ya berbuat baik ternyata. Jadi ini ya, ini sairnya teman-teman ya. Sairnya itu, ya, jadi dari sini nih sairnya ini. Ya, saya hapus dulu ya, karena panjang mas ini teman-teman ya. Jadi itu objeknya itu ya teman-teman. Kita baru kalimata danang datwa, silang sama diitwa, uposata kamang katwa yang berakibat kepada tanggaru katwa,
asedeti, abinandati, dan tanggarukatwa, rago upajati, dan diti upajati. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang slide berikutnya kita lihat. Kita fokus kepada perbuatan baik kusala masih ya. Apa itu pube sucindani? Masih ingat kalimat kemarin pube sucindani, teman-teman? Pube itu lalu, ya. Sucindani, perbuatan baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Sucinani gitu ya. Teman-teman ya, sucinani. Perbuatan baik yang tindakan bajik. Ini kalimatnya begini ya, pakai bahasa hitam. Kita masih ingat kemarin kan? UB ini kan tindakan bajik, tindakan kebaikan yang telah kita lakukan dengan baik sebelumnya. Ada pube, lalu ya, sebelumnya. Jadi setelah tidak hanya dana, tidak hanya sila, tidak hanya posata, mungkin kita baca parita, mungkin kita jenguk orang sakit, mungkin kita misalnya nasihatin orang, mungkin kita bantu tenaga misalnya, itu kan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan di masa lalu, yang dikenal sebagai pube sucindani, dia juga bisa berakibat. Perbuatan baik ini bisa berakibat. Ya, akibatnya apa, Romo? Nanti kita lihat ya, teman-teman, akibatnya apa. Nah, tapi ini dulu ya, lihat ya. Atau yang berikutnya nih, teman-teman lihat lagi nih, ya. Jana aja nih, teman-teman. Jana, kita bicara jana ya. Jana itu adalah tingkat meditasi pencapaian jana ya. Tingkat-tingkat meditatif pencapaian jana. Jana utahitwa. Utahitwa. Jana utahitwa. Ya, utahitwa janang. Apa itu, teman-teman? Anda bisa bayangkan, jana yang sudah kita lakukan menjadi sebab, kalau kita keluar jana, bisa jadi karma buruk. Ntar kita lihat gimana ya. Setelah keluar dari jana, memasuki jana. Setelah keluar dari jana, terus memasuki jana. Atau keluar masuk jana lah gitu ya. Ternyata keluar masuk jana itu bisa saja menimbulkan akibat aku salah. Ntar bahasa palingnya ya. Nah, kita lihat bahasa palingnya teman-teman ya. Pakai merah ya kita ya. Saya pakai singkat, saya pakai merah kalau gitu. Mana kita pakai merah ya? Nih merahnya mana nih? Ya. Garung katwa sama nih teman-teman. Jadi ini nih dua ini bisa jadi garung katwa ya, garung katwa sama garung katwa asendati abinandati sama nih teman-teman ya. Yang ini nih, yang kube ini ya teman-teman ya. Yang ini nih teman-teman tolong saya masukin ini dulu untuk teman-teman salah ya. Nanti ini belakangan ya. Garung katwa sama asandat asa ya, asa deti abinandati. Ya sama ya teman-teman sekalian ya. Perbuatan baik yang sudah kita lakukan di masa lalu membuat kita, karena seseorang itu, kita berbuat baik di masa lalu karena seseorang,
Dan kita bisa menikmati dari perbuatan masa lalunya, sehingga timbullah yang namanya kegembiraan di dalamnya. Kalau saya timbul kegembiraan di dalamnya, ternyata di dalam kegembiraan itu ada kemelekatan. Sama kayak di atas ya, artinya ya teman-teman ya. Di sini kalimatnya, kalau yang dalam garung itu adalah seseorang menghargai atau menghormati, atau menghormati, gitu ya teman-teman. Garung itu kan seorang menghormati atau menghargai atau menghormati, menikmati ya, dan bergembira di dalam. Di dalamnya. Tuh, teman-teman, jadi kita kalau ada kegembiraan di dalamnya, dari perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan di masa lalu, menjadi kemelekatan baru. Ya, atau yang berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah tang. Garung katwa baru ya. Tang. Garung katwa. Tang garung katwa. Serago upajati. Sama diti upajati. Ya, sama teman-teman ya. Tuh. Upajati, J-nya 2 ya teman-teman ya. Upajati, J-nya 2. Saya sudah tidak kelihatan. Sebagai objek sama nih ya. Sebagai objek mengambilnya sebagai objek yang patut dihargai, muncul yang patut dihargai, sehingga muncullah nafsu, muncullah pada pandangan salah. Ya, teman-teman, jadi ini ya perbuatan masa lalu kita yang lalu-lalu kalau kita kenang, ternyata bisa menimbulkan kemelekatan baru. Menimbulkan raga upajati, nafsu indriawi, bisa menimbulkan pandangan salah. Nah, yang terakhir ini teman-teman ya, terakhir ini adalah jana uta hitwa janang. Jana uta hitwa janang itu Anda misalnya berbuat baiknya pada Anda sering keluar masuk jana gitu ya, keluar masuk jana. Karena Anda sering keluar masuk jana, maka Anda akan menimbulkan karma buruk yang baru. Apa itu karma buruknya? Yang ini berarti di sini ya teman-teman ya, ini di sini ya. Yang itu adalah garung katwa sama nih teman-teman ya. Ini sama teman-teman, ini garung katwa. Tapi saya harus menjelaskan supaya teman-teman tahu ya, garung katwa asa deti abi nan dati. Ya teman-teman, karena seseorang keluar masuk jana, seseorang yang habis keluar masuk jana, batinnya akan tenang. Dan ketika batinnya tenang, dia rasanya pengen lagi dalam ketenangan itu. Padahal untuk bisa masuk jana lagi, belum tentu bisa. Tapi orang ini kayak batu, kayak handphone lah, handphone dicas, kan penuh. Kalau kita cabut casannya, handphonenya kan masih penuh gitu ya. Kan kalau kita pernah ngomong kan, memasuki jana itu seperti kita ngecas baterai kan, gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau dia masuk lagi jana lagi, dia akan merasa tenang gitu, akan merasa piti kegiuran. Nah, itu bisa saja dalam kitab Upanishaya bisa dalam kategori kemelekatan, sehingga orang bisa berlama-lama di jana. Padahal jana itu kan hambatan di vipassana. Karena kenapa kok jadi hambat? Kenapa jadi aku salah? Karena kan tujuan akhir kita kan bukan mencapai ketenangan. Tujuan akhir kita untuk mencapai pembebasan. Karena tujuan kita untuk mencapai pembebasan, kalau kita masuk jana, keluar masuk jana,
Kita selalu dalam kondisi ketenangan terus, nanti lama-lama kita melekat. Dan nanti kalau gimana caranya supaya tidak menimbulkan akusala? Anda harus jangan jadikan garung katwa, asandeti, abinandayati. Anda harus keluar dari jana. Ngapain keluar dari jana? Kan rugi Romo, susah nyarinya, susah dapatnya. Anda keluar, Anda mengambil objeknya tidak lagi samata kalau sudah mencapai jana. Apa objeknya? Vipassana. Karena kan tujuan akhir umat Buddha adalah pembebasan. Kalau Anda terus hanya mencapai jana 1, lalu Anda nyaman di jana 2, misalnya Anda nyaman di jana 3, Anda jadi jana 2 saja atau jana 1 aja. Belum tentu Anda mau pindah dengan cepat karena udah nyaman. Ya. Kalau ada orang yang bisa cepat pindah dari jana 1 pindah ke jana 2, jana 3, jana 4. Wah, hebat tuh orang ya. Teman-teman ya. Saya bermudita-cita lah ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi bisa saja itu menimbulkan jana wuta, hitwa janang, garung katwa, asandeti, abinandati. Tuh. Ya. Nanti sama juga nih kalimatnya teman-teman ya. Nanti di sini tang sama nih kalimatnya idem ya, sama ini sama idem ya. Idem teman-teman ya, idem. Nah, karena kita idem nanti teman-teman akan ketemu ya bahwa ternyata kenapa sih kok? Karena objeknya menyenangkan. Kalau kita sekarang objek jana ya, masuk jana keluar masuk jana kan jananya kan jadi napasnya sangat lembut, lembut, lembut. Itu pasti akan tenang minta ampun. Teman-teman akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ingat, kebahagiaan yang luar biasa itu bisa menimbulkan pandangan salah. Kok bisa Romo? Lihat teman-teman, lihat. Di zaman Sang Buddha, banyak orang bisa mencapai jana loh. Walaupun dia belum tentu bermeluk agama Buddha. Karena dia terus mencapai jana, dia pengen melekat di dalam jana, sehingga dia akan terus berada dalam lingkaran jana. Nah, kalau terus dalam lingkaran jana, berarti dia lahir di keluarganya berupa Brahma terus, atau di arupa Brahma terus. Dengan lahir di rupa Brahma atau di arupa Brahma terus menerus, teman-teman akan tahu nanti bahwa kita tidak akan pernah keluar dari samsara. Ya, jadi kemelekatan baru nanti teman-teman sekalian. Nanti saya akan jelaskan teman-teman kalau kita berbicara di kusala ke abhyakata gitu ya. Teman-teman akan tahu nanti bahwa perbuatan jana yang kita lakukan, kenapa orang duduk meditasi sebentar terus tiba-tiba dia bisa mencapai upacara samadhi, dia bisa mencapai apanya samadhi misalnya, karena di masa lalunya ada cantelannya. Kita sudah pernah juga mencapai jana sebelumnya. Jadi perbuatan baik itu akan tersimpan dalam tadara mana, jadi nyantelnya gampang. Tapi kalau kita nggak pernah mencapai jana, kita duduk meditasi sebentar aja, 2 jam, 3 jam, rasanya susah untuk bisa mencapai jana, memang cantelannya nggak ada di masa lalu. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Ya. Itu terkait dengan aramanu panisayo, ketergantungan yang kuat pada objek. Ya, kalimatnya jadi ada itu aja tuh Romo ya. Danang datwa, silang dat sama ditwa, uposatak hamang katwa, ubesa canani, dan jana uthahitwa jana. Nah, itu dulu tuh Romo. Sampai situ ada yang mau tanya nggak? Nah, sebelum kita masuk ke pakatu panisaya, supaya kita nanti nggak pusing. Ada Romo yang mau tanya terkait hal itu? Sadu. Ya, nanti baru saya lanjutkan. Saya mau tanggapin Romo. Oh, silakan Romo Effendi. Romo, setelah belajar ini saya baru mengerti kenapa dulu saya pernah membaca itu kisah seorang dewa dari bukunya Bhante Rewata. Nah, saya baca itu ada seorang dewa itu punya dayang-dayang senang, tahu-tahu mati langsung masuk ke neraka loh. Nah, sampai itu sampai ketakutan, dia kemana ya? Cari Buddha, cari siapa ya? Jangan sampai dia masuk ke neraka. Jadi dia
apa sebabnya kok di alam dewa begitu senang, tiba-tiba mati langsung masuk neraka. Ketakutan. Jadi saya baru ngerti setelah mendengar ini tentang apa tadi? Alam manu ini. Setelah berdana, berbahagia, tahu-tahu masuk. Jadi aku salah. Jadi kemudian saya tanya lagi waktu itu sama Bante siapa ya, saya pernah tanya. Jadi katanya orang yang suka dansa-dansa, senang-senang, senang apa, nari-nari itu nanti bisa masuk aku salah semua katanya itu Romo. Baru saya paham sekarang itu Romo. Ya itu aja. Terima kasih Romo. Iya. Itu Romo. Iya. Saya mau cerita sama Romo nih terkait dengan ada soal nanti kita bicara di biku apa di peta waktu kalau tidak salah. Ada seorang pelawak gitu ya, komedian lah begitu ya di zaman Sang Buddha. Kemudian di zaman Sang Buddha terus juga kalau sekarang mas stand up komedi gitu lah ya Romo ya, dia bisa bikin ketawa semua orang. Dia tanya sama Sang Buddha nanti setelah kematian saya sebagai manusia, saya bisa masuk dewa, di alam dewa. Kenapa? Karena saya berbuat baik. Saya bisa bikin tertawa orang, bisa bikin orang merasa bahagia. Kata Sang Buddha, enggak. Kamu nanti masa mendatang jadi setan tertawa. Nah, jadi Romo, kalau dengan yang Romo sampaikan tadi, kita sekarang tahu ya Romo, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan sebabnya bisa berakibat kepada perbuatan buruk. Nah, itu karena apa? Karena tadi kita tidak bisa memahami somanasa tadi Romo ujungnya. Nah, sekarang dengan kita belajar Abhidhamma ini kita tahu somanasa saya ini maha kusala atau loba nih. Tuh. Nah, iya. Tuh. Nah, kalau dia loba ketahuan dari mana? Rago upajati, diti upajati. Timbul kalau setelah saya somanasa, setelah saya senang, maka saya timbul raga nafsu indriawi. Timbul nafsu indriawi termasuk diantaranya kemelekatan ya. Dan saya merasa bahwa saya akan timbul pandangan salah tentu. Kalau saya sudah melekat kan saya pasti timbul pandangan salah. Logikanya begini Romo, kita kan bukti jana nih. Di antara sekian dharma duta biku sangga, pasti ada biku yang favorit yang kita suka. Dan kalau biku favorit itu ceramah, pasti kita pengen dengar. Ya, sementara yang lain misalnya karena bukan favorit, kita mau dengarnya masih malas-malesan. Kalau dibilang orang-orang pada bilang, oh enak loh Bante ini ceramahnya, baru kita kelihatannya mau dengar, harus ada referensi dulu misalnya begitu. Bagi bayangan tuh Romo, padahal kita sekarang harus melihat, tadi saya katakan tadi Romo, bahwa semua terkait dengan apa? Tadi kita bicara di abhyakata ya Romo, karena kita bicara kusala ke abhyakata kan belum. Ya, kita bicara kusala ke abhyakata. Sebenarnya kalau kita nanti perbuatan baik yang kita lakukan itu Romo, ya akan jadi kalau jadi abhyakata, jadi buahnya tetap ujung-ujungnya adalah akhir duka cita 18. Kita harus menyikapinya dengan somanasa, dengan upeka. Maka perbuatan baik yang kita lakukan, kusala dhammo, ya tadi, ya ujung-ujungnya harus upeka. Jangan sampai somanasa. Kan begitu ceritanya Romo. Kalau sudah somanasa, kita khawatir somanasa ini apakah maha kusala atau loba. Kita belum tercerahkan, Romo. Iya. Perasaan senang Romo dan perasaan senang saya kan, kalau kita renungkan apakah ini perasaan senang ini loba atau maha kusala, kita juga belum tentu tahu loh, Romo. Bisa kita amati dalam perenungan sih, kalau dia tidak menimbulkan nafsu indriawi, dia tidak timbul pandangan salah. Tapi kan kadang kita merasa membenarkan sendiri, Romo. Ah enggak lah, masa ini pandangan salah, kan ini kan objeknya bagus, kan begitu ceritanya. Kita membenarkan sendiri, Romo. Tapi setelah kita belajar Upanisaya Pacayo terkait dalam kitab komentar manual Abhidhamma karangan Panawaro, maka kita tahu sekarang, ya. Oke. Makasih Romo. Ya, baik, kita lanjut ya atau ada lagi? Sadu. Mudita cita atas pencerahan yang didapatkan oleh Romo Effendi. Ya, jadi jangan bersenang-senang ya Romo. Iya, di Linggau tuh banyaknya arisan-arisan orang
seminggu sekali ngumpul-ngumpul uang, nyanyi-nyanyi, dansa. Wah, saya pikir ini bisa mengeloba semua nanti. Tapi mereka nggak tahu, mereka kira mereka berdana, kumpul-kumpul uang, senang-senang. Mereka pikir bahagia, Romo. Itu yang membuat, tapi Iya. mereka nggak ngerti. Rago upaja Jati, iya. Hati-hati Romo Effendi, mereka tidak mengerti, tetapi Romo Effendi menilai mereka. Ingat, semua yang dilihat adalah Awini Boga 8. Iya. Iya, Baik. makasih Romo. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang bicara kusala ke akusala. Ini kan objek yang pertama ya. Yang aramanu panisayo. Kita akan bahas, saya clear chat. Ya, kita clear drawingnya ya. All drawingnya. Kita sekarang bicaranya adalah berbicara tentang sama konsepnya harus begini ya selalu ya. Kita pakai ini selalu pakai garis. Ya, teman-teman ya. Nah, ini kita bahas di sini. Di sini. Nah, kita sedang membahas kusala ke aku salah. Ya. Tentu ini kalimat judul utama kita adalah Upanisaya. Ya, Upanisaya Pacayo. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tadi nomor 1 udah, nomor 2 kan nggak mungkin ya Romo, karena kita bicara witi, nggak ada di proses witi. Objek awalnya adalah baik, nanti berakibat tidak baik karena satu momen kesadaran hanya satu objek, nggak mungkin 2 objek. Kalau objeknya aku salah, ya aku salah. Kalau objeknya aku salah, ya aku salah, ya begitu ya. Tapi nanti dari kusala ke abiyakata bisa karena nanti yang disebut abiyakata itu adalah wipaka dan kiriya, ya. Nah, kita lihat sekarang. Karena yang keduanya tidak ada, ya, yaitu anantarupanisaya. Ya. Ini kita close karena tidak ada ya. Tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang berikutnya adalah terkait dengan pakatu panisaya. Pakatu panisaya. Ketergantungan yang kuat secara alami. Ya, secara alami ya teman-teman. Nah, apa itu perbuatan yang alami? Dari perbuatan yang alami kita pernah belajar teman ada 5, masih ingat? Masih ingat? Yang pertama harus apa kalimat apa? Sada. Ya, yang kedua baru sila. Ya. Yang ketiga baru sutwang. Tuh ya. Yang keempat cagang. Caga ya. Dan yang kelima apa? Panya. Ya, teman-teman ya. Sada dengan keyakinan muncul, maka sila dilakukan. Setelah sila dilakukan, kita akan terus belajar, mengulang, belajar, mengulang, dan murah hati diberikan. Dana diberikan, pelepasan dilakukan. Setelah pelepasan dilakukan, pasti timbul huapanya, wisdom. Ya. Ini semua adalah upanisaya. Ya, ini adalah sadang upanisaya, silang upanisaya, ini semua ada kalimat upanisaya. Kalau sadang upanisaya artinya apa? Keyakinan menjadi kondisi yang kuat, gitu ya. Ini kan upanisaya kan kondisi yang kuat. Jadi kalau sada itu keyakinan, saya ganti tulis. Sada itu keyakinan, sila moralitas ya teman-teman ya. Morality. Suta itu belajar ya. Belajar itu bisa belajar mendengar, belajar jaga kemurahan hati, kedermawanan.
Panya kebijaksanaan. Upanisaya apa? Ketergantungan yang kuat. Jadi kalimatnya begitu ya, Romo Rameni dan teman-teman ya, sadang upanisaya. Kalau kita sudah punya sada, sila pasti kita kokoh. Kenapa sila kokoh? Karena kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat terhadap agama Buddha, kita mengerti hukum karma. Tahu mana karma, mana wipaka. Karena tahu mana karma, mana wipaka, maka sila kita laksanakan. Kalau sila sudah kita laksanakan dengan baik, kita lebih banyak belajar, mendengarkan dhamma, dhamma desana, belajar pariyati dhamma. Dan pariyati dhamma, dhamma desana yang kita dapat itu akan menimbulkan kedermawanan. Dan kedermawanan itu akhirnya berdampak kepada pembebasan atau kemelekatan, pembebasan dari kemelekatan atau sacrifice, sehingga akhirnya kita bisa mencapai wisdom hanya, ya. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa sada yang kita lakukan, sada yang berkembang, keyakinan yang kita miliki, sila yang baik yang sudah kita jalankan, belajar dhamma yang sudah kita lakukan, caga kemurahan hati, kedermawanan yang kita lakukan, dan kebijaksanaan ini ternyata bisa berakibat kepada aku salah. Tuh, teman-teman sekalian. Berakibat kepada aku salah. Kok bisa, Romo? Ini ada kalimat dalam bahasa Pali jadinya. Kalau aku salah merah ya. Manang. Manang itu mana? Sombongan. Tuh, manang. Japeti. Japeti itu apa ya? Muncul, jati. Ya. Manang japeti, munculnya kesombongan. Ya, ini lahirnya ganti hati itu lahir. Diti pandangan salah. Diti pandangan salah, diting jadinya kalimatnya. Diting gan hati. Apa ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Bagi seseorang untuk munculnya kesombongan. Kesombongannya dalam apa? Mungkin dalam ucapan. Ya, misalnya ya, mengadopsi pandangan-pandangan salah. Mengadopsi itu lahir sebenarnya ya, mengadopsi pandangan-pandangan salah. Tuh, lihat teman-teman ya. Kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita menyekkan orang lain. Ajaran Buddha mah paling top di antara semua ajaran. Buddha mana tuh? Manang Japati. Keyakinan kita yang kita miliki tidak menimbulkan kusala, tidak mengendapkan kilesa, tapi malah menimbulkan manang Japati. Karena kita suka bandingkan gitu kan teman-teman ya. Oh, aliran Theravada itu lebih hebat tuh daripada aliran lain. Misalnya kayak begitu. Agama Buddha itu lebih ajarannya adalah sangat tinggi dibandingkan ajaran lain. Sada yang muncul, kekuatan sada sebagai upanisaya, ternyata menimbulkan mana kesombongan. Bisa kan begitu ya teman-teman ya? Kita pernah ngalami. Sila, oh saya sudah terima sila dari Bante. Bantenya ini Bante superior. Jarang Bante datang ke sini. Saya sudah minta sila dengan baik. Atau saya sudah menjalankan uposatha setiap sebulan 3 kali atau 4 kali. Jadi kesombongan baru itu. Ya, sila yang kita lakukan, moralitas yang kita lakukan. Ya, atau kita bicara misalnya tidak sombong, misalnya kita kalau kita bicara pandangan-pandangan salah kan, pandangan salah itu kan kita tidak bisa membedakan mana itu baik dan mana itu buruk. Yang aku salah jadikan aku salah,
Yang kusalah jadikan aku salah itu sebagai pandangan salah juga kan, kita pernah belajar di bab 1. Oh, saya sudah jadi murid Abhidhamma loh. Kamu yang nggak belajar Abhidhamma pasti nggak ngerti dah. Wah, itu dah timbul mana, timbul pandangan salah, ya. Terus apa lagi? Kedermawanan, ya, kedermawanan kita. Misalnya ada orang biasanya kalau berdharma, misalnya pengen dipuji, pengen mendapatkan nama besar, pengen mendapatkan sesuatu, kan itu pasti timbul mana, kesombongan. Saya tidak, Romo, saya berdana ini supaya mengajak orang lain untuk niatnya untuk supaya orang lain ikut jadi akan menjadi teladan atau contoh yang baik buat di masa mendatang supaya orang gemar berdana. Itu niatnya baik, ya, niatnya baik. Tapi dalam perjalanannya dengan pujian, dengan jempol kalau dulu kita bicara di Facebook atau di WA dikasih komentar, oh hebat, oh segala macam, apakah dalam perjalanannya tidak menimbulkan mana, kesombongan. Nah, ya, akhirnya apa yang terjadi, timbullah pandangan-pandangan salah, ya, gitu ya. Terus kebijaksanaan kita, nah kebijaksanaan kita ini, wisdom yang muncul ini kan bisa saja dalam bentuk ucapan tadi kan, dalam bentuk ucapan. Saya lebih bijaksana loh dibandingkan Romo sana. Romo sana mah bla bla bla. Padahal kita ngomongan kita itu sudah ada dalam bentuk ucapan, ya, dalam bentuk ucapan. Jadi teman-teman bayangkan, kita sekarang tahu ya teman-teman bahwa Sada Upanisaya, Silang Upanisaya, Sutang Upanisaya, Cagang Upanisaya, Kanyang Upanisaya bisa menjadi sebab kusala ini sebabnya, tapi akibatnya jadi aku salah, yaitu apa? Manang japeti diti gan hati. Diti gan hati, ya. Oke ya, teman-teman, itu dulu satu. Kita lihat yang berikutnya. Ya, ini satu syair ya, telah selesai teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat syair berikutnya. Udah mau selesai kita lagi ya. Masih ada waktu kan Romo ya. Oke, kita lihat. Yang berikutnya adalah Sada Silang Sutwang Cago dan Tanya. Ya, keyakinan, bahasa Pali ya. Keyakinan, sila moralitas ya. Sila saja ya. Belajar, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Ya. Ini bisa menimbulkan aku salah di mana, Romo? Selain kesombongan, selain pandangan salah, dia bisa menimbulkan rogasa. Roga itu nafsu, rogasa. Bisa menimbulkan dosasa, kebencian. Mohasa, kebodohan batin. Manasa, kesombongan. Dan ditya pandangan salah. Ya. Dan satu lagi bahasa Pali yang baru kita kenal adalah patahanaya. Patahanaya. Apa itu rogasa? Teman-teman apa? Menyebabkan, ini kan gitu ya. Menyebabkan apa ini? Rogasa apa roga? Munculnya nafsu. Rogasa, nafsu. Dosa apa? Kebencian. Mohasa, delusi. Manasa, kesombongan. Ditya,
Pandangan salah. Yang baru, panaya. Panaya ini adalah harapan. Jadi kalau teman-teman sekarang begini nih, semoga dengan saya menjalankan sila dengan baik, saya punya harapan di masa mendatang saya hidup bahagia. Jadi apa itu? Aku salah apa aku salah? Teman-teman. Harapan nih. Semoga dengan saya berdana, saya berharap penderitaan saya berkurang. Bayangkan, harapan ini termasuk aku salah. Kenapa bisa begitu? Karena timbul pandangan salah. Kita pernah belajar ya teman-teman ya. Kalau biji ini saya tanam, ini biji nih. Saya tanam. Kita menunjukkan harapan dengan cara apa? Baca doa. Baca parita. Berharap supaya pohonnya tumbuh. Padahal nggak usah. Kalau sudah kita tanam, dia dengan otomatis tumbuh sesuai dengan waktunya. Dan berbuah juga sesuai dengan waktunya. Jadi ini termasuk dalam kategori rogasa, dosasa, mohasa, manasa, ditya, hatanaya. Jadi teman-teman di bicara kita tahu ya sekarang ya, yang namanya punya keyakinan yang kuat, sila yang terus kita jalankan, suta yang terus kita pelajari, caga kemurahan hati yang terus kita kembangkan, wisdom panya yang begitu muncul, yang sudah yang kita ingin munculkan. Kalau dia berakibat kepada nafsu, berakibat kepada kebencian, kebencian itu membandingkan ya, membandingkan milik kita dengan orang lain, termasuk dalam kategori kebencian. Lalu timbul pandangan salah, delusi, timbul kesombongan, ya kesombongan. Kesombongan itu membandingkan ya. Dosa itu ketidaksenangan ya. Lalu timbullah pandangan salah, maka dia bisa menjadi aku salah. Ya, tentu di sini berkaitan dengan kondisi yang kuat. Kondisi yang kuat itu yang dalam kalimatnya adalah upanisaya pacena pacayo. Kalau kondisi nggak kuat, nggak bisa. Romo, apakah dengan saya punya keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha bisa menimbulkan rogasa, dosasa, mohasa, manasa, ditya? Kalau tidak ada kondisi upanisaya, nggak bisa. Upanisaya itu kondisi kegantungan yang kuat, maksudnya gitu teman-teman. Ya, kalau dia kuat secara alami, karena di masa lalu sudah kita lakukan, bisa timbul roga, bisa. Banyak kan ada orang yang berbuat baik, misalnya berbuat baik hari ini, karena mungkin tidak pernah belajar Dhamma, dia merasa bahwa perbuatan baik itu perlu diupload. Perbuatan baiknya perlu dikasih tahu sama orang bahwa saya sudah melakukan kebaikan. Ada yang seperti itu. Dan sangat kuat sekali saya berbuat baik, upload. Saya upload. Tapi uploadnya bukan niat untuk menjadi teladan bagi orang di masa mendatang, untuk bisa mengajak, untuk bisa menjadikan daya tarik buat orang lain untuk terlibat, tapi malahan misalnya menjadikan diri kita tambah sombong. Misalnya bisa saja begitu. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Syair yang kedua, yang ketiga sudah selesai, maka kelas ini sudah akan berakhir. Seperti itu ya Romo dan teman-teman sekalian. Terima kasih Romardi. Ya, sadu, sadu, sadu. Baik, Rama-Ramani Kalyanimita, pembahasan syair kedua mengenai kusala dhamma sebagai pacaya mengakibatkan pacayopana dhamma, aku salah dhamma, dilihat ditinjau dari sisi arah manu panu saya dan pakatu pani saya, sudah dijelaskan oleh Romo secara detail, di mana kita hari ini khususnya
Romo Effendi ya sudah mendapatkan pencerahan setelah penjelasan Romo, dan kita juga, kami yakin kalian Nemita juga sudah memahami bahwa kita harus lebih waspada manakala kita berbuat kusala kama, perbuatan bajik. Kalau tidak waspada, malah hasilnya kita membuat aku salah, perbuatan buruk ya, karma buruk. Ini harus kita Kalau waspadai. kondisinya kuat, Romo. Kalau kondisinya kuat. Kalau Kalau kondisinya kuat, Romo ya. Baik. Ya. Ya, cukup menarik pembahasan. Setidaknya secara teori kita sudah bertambah pengetahuan kita ya dengan mempelajari Patana ke-9 ini. Baik. Masih tersisa 14 menit lagi. Kalau kami lihat memang Mahabuta Romo Ruby ini luar biasa. Baterainya 100% full terus. Kalau dari kalian Nemita, sepertinya semua video hampir dimatikan kecuali Rama Effendi dan Ibu Sriana barusan muncul. Masih ada sedikit ya Mahabuta 4-nya. Masih mau tanya lagi, Romo. Ya, luar biasa. Silakan Rama Effendi. Jadi Romo, setiap kali kita melakukan kebaikan, kita baca idang me punya Nibbanasa Pacaya Hotu, idang me sila Nibbanasa Pacaya Hotu. Itu gimana tuh Romo? Bingung saya jadi Romo. Hah? Harapan bukan? Harapan. Kalau gini Romo, makanya kalimat itu jadi apa ya? Jadi gini. Bedakan kebenaran konvensional dan kebenaran para mata. Itu dulu ya Romo ya. Tujuannya kan kita para mata nih Romo. Tujuannya. Kata sadu itu semoga. Itu kan konsep yang kita bangun. Kalau semoga kan bukan harapan. Itu ada juga kita bilang begitu ya Romo. Jadi makanya sekali lagi kita harus menggunakan istilah gini nih Romo. Susah kan kita menggunakan kebenaran mana, kebenaran konvensional, mana kebenaran hakiki. Saya hapus ya. Kan misalnya kalimat, saya ngomong aku atau saya. Kalau dari sisi para mata dhamma, Romo, berarti ada keakuan nih saya. Jadi kita harus lihat pada metode apa atau pada momen apa nih kita ngomong. Ngomong saya kan saya pada momen supaya untuk ada komunikasi yang baik. Yang baik. Ya. Ini adalah menjadi bahasa apa namanya? Bahasa komunikasi lah gitu ya. Bahasa pergaulan kurang. Padahal secara para mata dhamma nggak ada loh yang disebut sebagai aku atau saya, itu nggak ada. Karena ini kan cuma Awina Boga Rupa 8. Tapi kan saya nggak mungkin ngomong begini. Saya adalah apa? Awini Boga Rupa 8 ingin ngomong sama Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Kan nggak begitu ceritanya. Makanya kata tadi kan ada kata harapan. Ya Romo ya. Dan ada bahasa di situ. Nah, bahasa di sini adalah bukan kita melihatnya semoga misalnya dengan kekuatan Buddha Dhamma tetap bertahan utuh gitu, kalimat itu harapan seperti itu kan komunikasi. Dengan kita belajar Dhamma saja Romo hari ini tanpa ada harapan pun kita sudah mempertahankan Dhamma Winaya dengan baik. Tapi dengan ada kalimat seperti itu minimal kita tambah meningkat sadahnya, tambah meningkat keyakinannya, tambah meningkat paraminya, karena ada tekad yang kuat, misalnya begitu. Ya, jadi Romo memang kalimatnya harus dibedakan. Nggak mungkin juga kita ngomong nanti kita disebut orang gila nih Romo, ya. Saya bilang disebut orang gila nanti Romo. Mahabuta 4 dan Upadaya Rupa 28, 24. Pembabaran Abhidhamma saya, ada pembabaran Abhidhamma Awina Boga Rupa 8. Malam ini adalah kan jadi kan lucu nih orang, ini ceramah apa ini? Ya kan ada kalimat yang harus karena kalimat para mata dhamma itu kan proses hasil renungan dari Vipassana gitu ya. Yang kita sedang pelajari kan seperti itu. Karena sesungguhnya kalimat saya, aku itu kan hanya kalimat-kalimat, nggak ada aku, nggak ada saya di situ, nggak ada. Ya semuanya kan nothing gitu. Nanti saya ngomong lagi, udah
belajar abidama semuanya nothing sih, buat apa? Saya ngomong sama yang nothing ini. Kan nggak cerita gitu, Romo. Ya, kayak gitu, Romo Effendi. Ini ada kalimat memang kita bedakan mana sebagai bahasa komunikasi, mana sebagai perenungan terhadap vipassana. Begitu ya. Sadu. Ya. Mo, ya. Berarti kalau cerita harapan tuh kalau orang berdoa kan, Mo, semoga usaha saya maju, atau semoga anak saya lulus, atau semoga naik kelas. Berarti itu termasuk aku salah ya, Mo? Gini loh, kalau kita bicara begini ya, Ibu Ramani ya. Cari cerita Patidana saja lah, kita bicara Patidana. Saya ngomong Patidana ya. Patidana itu adalah kita lakukan kebaikan, baru berharap dengan kebaikan ini, semoga saya, dengan saya function ini, misalnya gitu kan, kita bicara function deh ya. Saya dengan saya function ini, semoga saya sehat. Kan itu kalimatnya begitu kan, Ramani ya. Ini kan ada harapan di sini. Nah, sekarang Ibu Sriana, kita tahu nih kalimat Patidana. Oke, kita sedang bicara function saja dah ya. Dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Karena itu, kalau sekarang Romo, saya baru mengenal Dhamma, baru tahu agama Buddha, berbuat baik nggak disuruh berharap, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak punya pemahaman nih. Kalau saya function yang saya lakukan, pasti saya ada harapan. Sehat, panjang umur. Nggak apa-apa Romo seperti itu, karena Dhamma yang ketika saya function saya masih berharap, karena itulah pengetahuan Dhamma saya. Pengetahuan Dhamma yang saya miliki dengan pengetahuan Romo berbeda. Ketika Ibu Sriana sudah punya level yang lebih tinggi sekarang, saya function nggak perlu berharap. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya membebaskan makhluk ini dari penderitaan, berakibat kepada buah saya akan sehat, akan umur panjang. Kalau Ibu Sriana nanam mangga, kan buahnya pasti mangga. Gitu kan? Buahnya pasti mangga. Itulah Dhamma yang hanya dapat diselami oleh para bijaksana selama ini. Karena level kita lebih tinggi, betul saya nanam biji mangga. Belum tentu jadi mangga ya, Mo. Hah? Belum tentu jadi mangga ya, Mo. Bukan. Belum Dia tentu jadi berbuah. buah mangga, saya harus mengkondisikan dengan patana-patana tadi. Iya. Ada kondisi-kondisi Ibu Sriana, betul nggak? Saya nanam biji mangga, Ibu nanam biji mangga, kita bibitnya sama dari Bangkok, super, ya kan? Saya nanam di sebelah Ibu, tanah Ibu, tapi buahnya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena kondisi-kondisi yang membedakan antara saya dan Ibu. Ya, kalau Ibu, iya seperti itu maksud saya. Jadi maksudnya memang Ibu yang levelnya sudah lebih tinggi pengetahuan Dhammanya, harapan perlu nggak nih sekarang? Nggak perlu Mo, karena dia otomatis. Ingat Romo kemarin bilang jangan kepo, nanti dia akan berbuah sendiri. Tapi kalau ada orang yang baru beragama Buddha, dia baru kenal agama Buddha, dia pasti berharap boleh nggak? Ya, kebanyakan begitu Mo. Tapi boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena Dhammanya hanya baru diselami sampai sebatas harapan. Iya, Mo. Oke. Begitu ya Bu Sri. Nah, maksudnya kayak gitu ya. Terima kasih. Ya. Sadu. Mendita Cita sudah 2 orang yang mendapatkan pencerahan malam ini. Baiklah,
Awini boga rupa 8 semuanya. Sepertinya waktu sudah selesai, Romo. Ya, kita sudahi saja ya untuk khusus malam ini agar Mahabuta 4 kita tetap seimbang. Silahkan di close. Jadi Romo. kalau lihat ngomong seperti ini omongan opo gitu kan. Ya kan? Ya, seperti itu. Karena kita sedang bicara komunikasi ya, kita bicara komunikasi. Begitu ya Romo Ramani semua, terima kasih. Kita sudah 2 hari ini rally ya. Senin belajar bab 3, terus Selasa belajar bab 8 sampai 5 minggu ke depan nih ya. Tetap punya wirya yang bagus, semangat yang bagus buat kita semua. Karena sekali lagi sada harus muncul, sila harus berkembang, suta belajar harus terus kita kembangkan, caga berkembang, dan panya akan muncul. Walau kita tahu ketika ada upanisaya, kondisi yang sangat kuat, bisa menghasilkan menghasilkan raga, nafsu indriawi, bisa menghasilkan kebencian, bisa menghasilkan delusi, bisa menghasilkan kesombongan, bisa menghasilkan pandangan salah dan bahkan harapan. Karena itulah harapan kita semua. Kalimat harapan juga salah, nanti takutnya ya kita semua punya niat yang sama bahwa dengan kita belajar Buddha Sasana terus tumbuh dan berkembang, dan kita punya pandangan benar itu akan menghantarkan kita bisa melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Dengan melihat kehidupan ini sebagaimana adanya, berarti kita sudah mengerti mana itu kama, mana itu wipaka. Sehingga setiap ada kehidupan yang menghampiri kehidupan kita, kita pantas menerimanya. Suka duka, senang bahagia, kaya miskin, dipuji dicela, hina mulia, karena saya pantas menerimanya. Ayu wano sukang balang, namo buddhaya. Selalu sehat dan bahagia. Sadu. Baiklah, mari selanjutnya kita lakukan pelimpahan jasa dengan bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga kebajikan ini dapat mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang karo mause punya sidhani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu satta nanta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo pita me capya ditawa anye maja tawe rino satta titantilo kasming te buma catuyo nika Pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumo dantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna Sabbe satta sada hontu awira sukajiwino kema padan japa pontu te sasa sijatang suba sadu. Baik, mari kita akhiri kelas malam ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata
Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama-Ramani kalian Nimita, jaga kesehatan, tetap semangat. Kita akan jumpa lagi hari Senin untuk pembahasan bab 3. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Anumodana, Namo Romo. Buddhaya. Terima Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Romo Romo. Ruby. Terima kasih, Malam, Romo. malam ini saya dapat Sama-sama. banyak Romo.